Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kelas 10 MIPA 4, SMAN 101. Dengan anggota, nama saya Dela Apriliani. Nama saya Bintang. Nama saya Selviani. Nama saya Angel Zahwa Marcella. Nama saya Tiara Ayu Lestari. Sebelum melakukan praktikum, mari teman-teman kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan praktikum ini 1. Menganalisis besaran-besaran fisika pada gerak dengan kecepatan konstan. 2. Membuat grafik tegak lurus dengan kecepatan konstan. Alat dan bahan yang diperlukan, laptop, alat tulis, dan koneksi internet. Kali ini kita akan melakukan percobaan gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Menggunakan aplikasi PET simulasi mondar-mandir. Langsung saja saya masuk ke aplikasi PET simulasi mondar-mandirnya ya. Langsung saja saya masukkan data pengamatan sesuai tabel GLB atau gerak lurus beraturan dengan percepatan 4 meter per sekon dengan waktu yang ditentukan di tabel 0,5 sekon, 1 sekon, 1,5 sekon, 2 sekon, dan 2,5 sekon. Yang pertama saya akan masukkan waktunya 0,5 sekon. Dan dijelaskan oleh Saudara Tiara dan dicatat ya. Jaraknya 0 dan velocity-nya waktunya 0,5 nanti ya. Dicatat ya, jadinya hasil jaraknya berapa tuh? 0,5 meter. Dan saya masukkan yang waktunya 1. Langsung kita lanjutkan ya.
Jadi jaraknya 2,17 meter. Sudah dicatat kan? Salah, maaf ya, salah. Tadi harusnya nulisnya velocity-nya yang 4, bukan akselerationnya. Saya mulai dari waktunya 0,5 sekon aja. Itu jadinya jaraknya 2 meter ya, sudah dicatatkan. Langsung saja saya masukkan yang waktunya 1 sekon. Waktunya jadi 3,833 meter. Sudah? Saya langsung masukkan waktunya lagi yang 1,5 sekon. Jaraknya jadi 5,833 meter. Sudah dicatat? Dan saya masukkan lagi waktunya yang 2 sekon. Kelebihan ya, jadinya saya ulangin lagi. Jadi jaraknya yang 2 sekon 8,167 meter. Saudara Tiara sudah dicatat? Dan saya masukkan yang 2,5 sekon waktunya. Jaraknya jadi 9,833 meter. Sudah dicatat? Langsung saja Saudara Tiara jelaskan yang tadi. 1. Dengan kecepatan 4 meter per sekon dan waktunya 0,5 sekon, maka jaraknya adalah 2 meter. 2. Dengan kecepatan 4 meter per sekon dan waktunya 1 sekon, maka jaraknya sama dengan 3,833 meter. 3. Dengan kecepatan 4 meter per sekon dan waktunya 1,5 sekon, maka jaraknya sama dengan 5,833 meter.
4. Dengan kecepatan 4 meter per sekon dan waktunya 2 sekon, maka jaraknya sama dengan 8,167 meter. 5. Dengan kecepatan 4 meter per sekon, waktunya 2,5 sekon, maka jaraknya sama dengan 9,833 meter. Analisis data. 1. Hitunglah jarak saat kecepatan 2 meter per sekon dan waktunya 0,5 sekon. Rumus jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Jadi 4 meter per sekon dikali 0,5 sekon sama dengan 2 meter. 2. Hitunglah jarak saat kecepatan 4 meter per sekon dan waktunya 1 sekon. Rumus jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Jadi 4 meter per sekon dikali 1 sekon sama dengan 4 meter. 3. Hitunglah jarak saat kecepatan 4 meter per sekon dan waktunya 1,5 sekon. Rumus jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Jadi 4 meter per sekon dikali 1,5 sekon sama dengan 6 meter. 4. Hitunglah jarak saat kecepatan 4 meter per sekon dan waktunya 2 sekon. Rumus jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Jadi 4 meter per sekon dikali 2 sekon sama dengan 8 meter. 5. Hitunglah jarak saat kecepatan 4 meter per sekon dan waktunya 2,5 sekon. Rumus jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Jadi 4 meter per sekon dikali 2,5 sekon sama dengan 10 meter. Buatlah 6. Buatlah grafik hubungan antara kecepatan dengan waktu sesuai dengan tabel data pengamatan dan perhitungan. Ayo teman-teman kita lihat yang garis merah ini merupakan grafik kecepatan terhadap waktu dan garis biru ini merupakan grafik jarak terhadap waktu. Grafiknya seperti ini. Kurang lebih gambarnya di buku pengamatan saya. Grafik antara kecepatan dan waktu membentuk lintasan garis horizontal. Sedangkan grafik jarak terhadap waktu, garis lurus beraturan, membentuk garis linear. Jadi, kesimpulannya apa teman-teman? Kesimpulannya, terjadi perbedaan hasil pengukuran data pengamatan dan hasil data analisis karena terjadi kesalahan dalam pengukuran atau ketidakpastian dalam pengukuran, dan dapat disimpulkan perhitungan analisis data lebih akurat karena menggunakan rumus dibanding pengukuran menggunakan tabel pengamatan. Grafik GLB bentuknya grafiknya lurus, menaik, tetapi konstan atau beraturan. Langsung saja kita masuk ke percobaan kedua, yaitu GLBB atau gerak lurus berubah beraturan dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat dengan waktu yang ditentukan di tabel 0,5 sekon, 1 sekon, 1,5 sekon, 2 sekon, dan 2,5 sekon. Tolong saudara Selvi dicatat, nanti hasilnya setelah selesai tolong dijelaskan. Saya masukkan acelerationnya ya. Percepatannya yang 2 meter per sekon kuadrat ya. Dengan waktu 0,5 sekon. Saya riset grafiknya yang GLBB ya.
Hasil kecepatannya 1 meter per sekon dan jaraknya jadinya 0,25 meter. Saudara Selvi tolong dicatat ya. Langsung saja saya masukkan lagi yang waktunya 1 sekon ya. Jadi kecepatannya 2 meter per sekon dan jaraknya 1 meter. Saudara Selvi catat. Dan saya masukkan lagi waktunya yang 1,5 sekon ya. Hasil kecepatannya 2,917 meter per sekon dan jaraknya 2,127 meter. Saudara Selvi tolong dicatat. Sudah dicatat, Saudara Selvi? Dela, maaf bisa diulang tadi sinyalnya jelek. Yang mana yang diulang? Dari yang pertama coba tadi soalnya putus-putus. Ya udah saya ulang ya dari waktunya yang 0,5 sekon. Iya. Saya masukkan percepatannya 2 meter per sekon kuadrat dan jarak dan kecepatannya 0 ya. Waktunya 0,5 sekon ya. Jadi kecepatannya 1 meter per sekon dan jaraknya 0,25 meter. Saudara Selvi catat. Sudah ada Saudara Selvi? Sudah dicatat? Tadi siapa yang udah catat? Saya ganti aja ya, jadi bintang sudah dicatat? Sudah. Ya udah saya lanjut aja ya, yang waktunya 1 sekon. Iya. Jadi kecepatannya 2 meter per sekon dan jaraknya 1 meter. Sudah dicatat? Sudah. Lanjut ya, saya masukkan waktunya yang 1,5 sekon. Jadi kecepatannya 3 meter per sekon dan jaraknya 2,25 meter. Tolong catat ya, Saudara Bintang.
Sudah, Saudara Bintang? Jaraknya 2,25 meter ya? Iya. Sudah? Oke, sudah. Langsung saja saya masukkan waktunya yang 2 sekon ya. Kelebihan, jadi maaf saya ulang lagi ya. Ini lagi yang 2 sekon kan? Saudari Selfie sudah saya ganti dengan bintang ya. Jadinya nanti bintang yang menjelaskan. Saya lanjutkan yang 2 sekon tadi ya, karena tadi salah. Jadi kecepatannya 4 meter per sekon dan waktunya 4 meter ya, Saudara Bintang dicatat. Ya. Sudah? Dan saya masukkan waktunya yang 2,5 sekon ya. Jadi kecepatannya 5 meter per sekon dan jaraknya 6,25 meter. Tolong dicatat ya. Dan Saudara Bintang tolong jelaskan yang tadi saya sudah kasih ya. No, 1. Percepatan 2 meter per sekon kuadrat dengan waktu 0,5 sekon, maka kecepatannya adalah 1 meter per sekon dan jaraknya 0,25 meter per sekon. 0,25 meter. 2. Percepatan 2 meter per sekon kuadrat dengan waktu 1 sekon, maka kecepatannya 2 meter per sekon dan jaraknya 1 meter. 3. Percepatan 2 meter per sekon kuadrat dengan waktu 1,5 sekon, maka kecepatannya 3 meter per sekon dan jaraknya 2,25 meter. Nah, keempat, percepatan 2 meter per sekon kuadrat dengan waktu 2 sekon, maka kecepatannya 4 meter per sekon, jaraknya 4 meter. 5. Percepatan 2 meter per sekon kuadrat dengan waktu 2,5 sekon, maka kecepatannya 5 meter per sekon dan jaraknya adalah 6,25 meter. Ini grafik yang percepatannya 2 ya, 2 sekon. 2 sekon kuadrat. Langsung saja saya masukkan lagi data pengamatan sesuai tabel dengan percepatan 3 meter per sekon kuadrat dengan waktu yang ditentukan di tabel 0,5 sekon, 1 sekon, 1,5 sekon, 2 sekon, dan 2,5 sekon. Dan tolong Saudara Angel dicatat nanti dijelaskan ya. Saya ganti lagi grafiknya. Saya masukkan menjadi percepatannya menjadi 3 meter per sekon kuadrat ya. Saya masukkan yang waktunya 0,5 sekon.
Jadi jaraknya 1,5 meter per sekon dan dan tadi kecepatannya jadinya 1,5 meter per sekon dan jaraknya 0,375 meter. Tolong catat ya, Saudara Angel. Sudah dicatat? Langsung saya masukkan waktunya yang 1 sekon ya. Jadi kecepatannya 3,125 meter per sekon dan jaraknya 1,628 meter. Tolong catat ya. Sudah. Dan saya masukkan waktunya yang 1,5 sekon ya. Jadi kecepatannya 4,625 meter per sekon dan jaraknya 3,565 meter. Tolong catat, Saudara Angel. Dan saya langsung masukkan yang waktunya 2 sekon. Kecepatan ya, jadinya saya ulang lagi dari 0,5. Ini yang grafik waktunya yang 2 sekon ya, dan percepatannya jadinya 5,875 meter per sekon dan jaraknya 5,753 meter. Tolong catat ya, Saudara Angel. Langsung saya masukkan lagi waktunya 2,5 sekon. Tadi kelebihan ya, jadinya saya ulang lagi yang 2,5 sekon. Jadi Jadi yang waktunya 2,5 sekon, kecepatannya 7,5 meter per sekon, dan jaraknya 9,375 meter ya. Sudah dicatat, Saudara Angel? Dan dijelaskan ya. Sudah jelaskan. 1. Percepatan 3 meter per sekon kuadrat dengan waktu 0,5 sekon. Maka kecepatannya adalah 1,5 meter per sekon dan jaraknya
3,375 meter. Yang kedua, percepatan 3 meter per sekon kuadrat dengan waktu 1 sekon, maka kecepatannya adalah 3,125 meter per sekon dan jaraknya 1,628 meter per sekon. Yang ketiga, percepatan 3 meter per sekon kuadrat dengan waktu 1,5 sekon, maka kecepatannya 4,625 meter per sekon dan jaraknya 3,565 meter. Yang keempat, percepatan 3 meter per sekon kuadrat dengan waktu 2 sekon, maka kecepatannya adalah 5,875 meter per sekon dan jaraknya 5,753 meter. Yang kelima, percepatan 3 meter per sekon kuadrat dengan waktu 2,5 sekon, maka kecepatannya adalah 7,5 meter per sekon dan jaraknya 9,375 meter. Ini grafik yang percepatannya 3 meter per sekon kuadrat ya. Terus langsung saja saya masukkan lagi data pengamatan sesuai tabel dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat dengan waktu yang ditentukan di tabel 0,5 sekon, 1 sekon, 1,5 sekon, 2 sekon, dan 2,5 sekon. Tolong saudari Bintang dicatat lagi ya, nanti baru dijelaskan. Saya masukkan waktunya yang 0,5 lagi, saya ulang lagi ya. Diganti dengan percepatannya 4 ya. Empat meter per sekon kuadrat. Jadi kecepatannya 2 meter per sekon dan jaraknya 0,5 meter. Saudara Bintang catat ya. Saudari Selfie kemanain ya? Kotanya habis. Kamera Selfie tolong on cam ya, saudara Selfie on cam. Ya, halo Adela. Tolong kameranya nyalain ya. Saudara Bintang udah dicatat? Langsung saja saya masukkan waktunya menjadi 1 sekon ya. Maaf kelebihan, jadinya saya ulang lagi yang 1 sekonnya ya. Jadi
kecepatannya 4,167 meter per sekon dan jaraknya 2,17 meter. Tolong dicatat ya, Saudara Bintang. Dan saya lanjut yang waktunya 1,5 sekon ya. Jaraknya, kecepatannya jadi 6 meter per sekon dan jaraknya 4,5 meter. Saudara Bintang dicatat ya. Saya masukkan waktunya yang 2 sekon. Jadi kecepatannya 8,167 meter per sekon dan jaraknya 8,337 meter. Saudara Bintang catat. Langsung saja saya masukkan yang waktunya 2,5 sekon ya. Jadi kecepatannya menjadi 0 dan jaraknya 10 meter. Saudara Bintang, tolong jelaskan. Satu, percepatan 4 meter per sekon kuadrat dengan waktu 0,5 sekon, maka kecepatannya 2 meter per sekon dan jaraknya 0,5 meter. 2. Percepatan 4 meter per sekon kuadrat dengan waktu 1 sekon, maka kecepatannya 4,167 meter per sekon dan jaraknya 2,17 meter. 3. Percepatan 4 meter per sekon kuadrat dengan waktu 1,5 sekon, maka kecepatannya 6 meter per sekon dan jaraknya 4,5 meter. Keempat, percepatan 4 meter per sekon kuadrat dengan waktu 2 sekon, maka kecepatannya adalah 8,167 meter per sekon dan jaraknya 8,337 meter. Kelima, percepatan 4 meter per sekon kuadrat dengan waktu 2,5 sekon, maka kecepatannya 0 meter per sekon dan jaraknya adalah 10 meter. Grafik yang percepatannya 4 meter per sekon kurang lebih seperti ini ya. Lanjut. Analisis data. 1. Hitunglah jarak dan kecepatan saat percepatan 2 meter per sekon kuadrat dan waktunya 0,5 sekon. Jawab. Rumus jarak GLBB S sama dengan FO kali T ditambah 1/2 dikali A dikali T kuadrat sama dengan 0 dikali 0,5 ditambah 1/2 dikali 2 dikali 0,5 kuadrat sama dengan 0 ditambah 1/2 dikali 2 dikali 0,25 sama dengan 0,25 meter. 2. Hitunglah jarak dan kecepatan saat percepatan 2 meter per sekon kuadrat dan waktunya 1 sekon. Jawab. Rumus jarak GLBB S sama dengan FO dikali T ditambah 1/2 dikali A dikali T kuadrat sama dengan 0 dikali 1 ditambah 1/2 dikali 2 dikali 1 dikali 1 kuadrat sama dengan 0 ditambah 1 sama dengan 1 meter. 3. Hitunglah jarak dan kecepatan saat percepatan 2 meter per sekon kuadrat dan waktunya 1,5 sekon. Jawab. Rumus jarak GLBB
S sama dengan FO dikali T ditambah 1/2 dikali A kali T kuadrat sama dengan 0 dikali 1,5 ditambah 1/2 dikali 2 dikali 1,5 kuadrat sama dengan 0 ditambah 2,25 sama dengan 2,25 meter. Hitunglah jarak dan kecepatan saat percepatan 2 meter per sekon kuadrat dan waktunya 2 sekon. Jawab. Rumus jarak GLBB S sama dengan FO dikali T ditambah 1/2 dikali A dikali T kuadrat sama dengan 0 dikali 2 ditambah 1/2 dikali 2 dikali 2 kuadrat sama dengan 0 ditambah 4 sama dengan 4 meter. 5. Hitunglah jarak dan kecepatan saat percepatan 2 meter per sekon kuadrat dan waktunya 2,5 sekon. Jawab. Rumus jarak GLBB S sama dengan FO dikali T ditambah 1/2 dikali A dikali T kuadrat sama dengan 0 dikali 2,5 ditambah 1/2 dikali 2 dikali 2,5 kuadrat sama dengan 0 ditambah 6,25 sama dengan 6,25 meter. Saya menganalisis yang percepatannya 3 meter per sekon kuadrat. 1. Hitunglah jarak dan kecepatan saat percepatan 3 meter per sekon kuadrat dan waktunya 0,5 sekon. Rumus jarak GLBB S sama dengan FO dikali T ditambah 1/2 dikali A dikali T kuadrat sama dengan 0 dikali 0,5 ditambah 1/2 dikali 3 dikali 0,5 kuadrat sama dengan 0 ditambah 1/2 dikali 3 dikali 0,5 sama dengan 0,375 meter. 2. Hitunglah jarak dan kecepatan saat percepatan 3 meter per sekon kuadrat dan waktunya 1 sekon. Rumus jarak GLBB S sama dengan FO dikali T ditambah 1/2 dikali A dikali T kuadrat sama dengan 0 dikali 1 ditambah 1/2 dikali 3 dikali 1 kuadrat sama dengan 0 ditambah 1,5 sama dengan 1,5 meter. 3. Hitunglah jarak dan kecepatan saat percepatan 3 meter per sekon kuadrat dan waktunya 1,5 sekon. Rumus jarak GLBB S sama dengan FO dikali T ditambah 1/2 dikali A dikali T kuadrat sama dengan 0 dikali 1,5 ditambah 1/2 dikali 3 dikali 1,5 kuadrat sama dengan 0 ditambah 1/2 dikali 3 dikali 2,5 sama dengan 3,375 meter. 4. Hitunglah jarak dan kecepatan saat percepatan 3 meter per sekon kuadrat dan waktunya 2 sekon. Rumus jarak GLBB S sama dengan FO dikali T ditambah 1/2 dikali A kali T kuadrat sama dengan 0 dikali 2 ditambah 1/2 dikali 3 dikali 2 kuadrat sama dengan 0 ditambah 1/2 dikali 3 dikali 4 sama dengan 6 meter. 5. Hitunglah jarak dan kecepatan saat percepatan 3 meter per sekon kuadrat dan waktunya 2,5 sekon. Rumus jarak GLBB S sama dengan FO dikali T ditambah 1/2 dikali A kali T kuadrat sama dengan 0 kali 2,5 ditambah 1/2 dikali 3 dikali 2,5 kuadrat sama dengan 0 ditambah 2,5 ditambah 1/2 dikali 3 dikali 6,25 sama dengan 9,375 meter. Silakan Saudari Selvi dilanjutkan. Yang percepatannya 4 meter per sekon kuadrat ya. Satu,
hitunglah jarak dan kecepatan saat percepatan 4 meter per sekon kuadrat dan waktunya 0,5 sekon. Rumus jarak GLBB E sama dengan FO dikali T ditambah 1/2 dikali A dikali T kuadrat sama dengan 0 dikali 0,5 ditambah 1/2 dikali 4 dikali 0,5 kuadrat sama dengan 0 ditambah 1/2 dikali 4 dikali 0,25 sama dengan 0,5 meter. Kedua, hitunglah jarak dan kecepatan saat percepatan 4 meter per sekon kuadrat dan waktunya 1 sekon. Rumus jarak GLBB E sama dengan FO dikali T ditambah 1/2 dikali A dikali T kuadrat sama dengan 0 dikali 1 ditambah 1/2 dikali 4 dikali 1 kuadrat sama dengan 0 ditambah 2 sama dengan 2 meter. 3. Hitunglah jarak dan kecepatan saat percepatan 4 meter per sekon kuadrat dan waktunya 1,5 sekon. Rumus jarak GLBB E sama dengan FO dikali T ditambah 1/2 dikali A dikali T kuadrat sama dengan 0 dikali 1,5 ditambah 1/2 dikali 4 dikali 1,5 kuadrat sama dengan 0 ditambah 1/2 dikali 4 dikali 2,25 sama dengan 4,5 meter. 4. Hitunglah jarak dan kecepatan saat percepatan 4 meter per sekon dan waktunya 2 sekon. Rumus jarak GLBB S sama dengan FO dikali T ditambah 1/2 dikali A dikali T kuadrat sama dengan 0 dikali 2 ditambah 1/2 dikali 4 dikali 2 kuadrat sama dengan 0 ditambah 8 sama dengan 8 meter. 5. Hitunglah jarak dan kecepatan saat percepatan 4 meter per sekon dan waktunya 2,5 sekon. Rumus jarak GLBB S sama dengan FO dikali T ditambah 1/2 dikali A dikali T pangkat 2 sama dengan 0 dikali 2,5 ditambah 1/2 dikali 4 dikali 2,5 kuadrat sama dengan 0 ditambah 2,5 ditambah 1/2 dikali 4 dikali 6,25 sama dengan 12,5 meter. Kita lihat grafiknya ya teman-teman seperti ini. Kurang lebihnya saya tulis di buku lebih jelasnya. Grafik ini merupakan GLBB dipercepat. Grafik karena garis grafiknya ke atas. GLBB dipercepat. Grafik jarak terhadap waktu akan membentuk garis parabola, sedangkan grafik kecepatan terhadap waktu membentuk garis linier ke atas. Kesimpulannya, GLBB dipercepat bahwa kecepatan benda berubah semakin lama semakin cepat. Perbedaan antara GLB dan GLBB, kalau GLB percepatannya sama dengan 0, tapi kalau di GLBB percepatan benda tidak sama dengan 0. Dan GLBB diperlambat bahwa kecepatan benda semakin lama semakin lambat dan akhirnya berhenti. Itulah penjelasan dari kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya keluar dari Zoom. Oke.